Bisa saya.
Shalom, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir dan yang mengikuti ibadah ini, ibadah pendalaman Alkitab tentang kitab Wahyu pada hari ini, Rabu tanggal 30 Juni 2021. Kami ucapkan selamat mengikuti, selamat bergabung, beritahu kepada teman dan keluarga. Mungkin ibadah ini akan memberkati mereka, bisa memberikan kepada mereka berkat-berkat yang berlimpah, ya. Karena Alkitab mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Mari kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat sebuah lagu, Jagaku seperti biji matamu. Ya, ini permohonan Raja Daud kepada Tuhan. Jagaku seperti biji matamu. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu, jagaku. Jagaku seperti biji matamu, amin. Sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Sekali lagi. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Kita berdoa. Inilah permohonan kami padamu Tuhan Yesus. Peliharalah kami, jagalah kami seperti biji matamu. Lindungi, jagai kami dengan naungan sayapmu, supaya kami merasa aman, merasa sejahtera, merasa bahagia, mendapat kekuatan baru. Senantiasa dalam hidup ini kami merasakan kekuatan dari Tuhan, sehingga kami bisa menjalaninya dengan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Dimanapun umatmu mengikuti ibadah ini, baik langsung dan tunda, yang mengikuti secara online, Tuhan tolong semua kuasa iblis, kuasa kegelapan yang mengganggu ibadah ini kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menguduskan kami semua, menghancurkan pekerjaan setan iblis dari dalam diri kami, dari ruangan ini. Biarlah ibadah ini penuh dengan damai dan sukacita surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Mari kita ganti puji-pujian kita, nyanyian yang tak lama lagi, maksudnya nyanyian yang lama. Ku pergi, ya, ku pergi. Kalau datang kesusahan, aniaya, zaman kesulitan, kita pergi, ya, meninggalkan dunia ini. Lalulah segera dengan keindahannya, dirusakkan oleh dosa yang kecil. Sangat hebat rasanya bila antikris saja, tapi syukur pada Yesus ku pergi. Bumi akan bergema, air laut bergelora, dan semua keadaan berubah. Orang yang tak percaya dia lari sini sana, tapi saya boleh masuk ke surga. Ku pergi, amin. Ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala punyalah orang salenai semua, kapan kesusahan datang ku pergi. Dengan sekejap mata sangkakala bunyilah, yang mati dalam Yesus pun bangkitlah, amin. Kita yang masih hidup diubahkan sekejap, bertemu Tuhanku di awan-awan. Ku pergi, amin. Ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang salenai semua, kapan kesusahan datang ku pergi. Kapan kesusahan? Kapan kesusahan datang ku pergi. Puji Tuhan, kesusahan pasti datang, zaman aniaya akan datang, kesulitan akan datang menimpa dunia, dan kita sudah mulai merasakan awalnya, ya, lewat pandemi ini. Tapi janji Tuhan adalah penyertaan, pemeliharaan, perlindungan bagi kita umatnya. Kita ganti nyanyian kita, zaman kalau zaman ini lalu, kalau zaman ini lalu. Lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Pada hari yang mulia itu semua saling berteman di dalam tempat yang permai.
oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih. Oleh namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Amin. Pada bunyi sangkakala yang ketujuh yang terakhir, orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, kita yang masih hidup diubah sekejap mata. Demikianlah kita nanti menyongsong Tuhan di angkasa. Amin. Jadi kita tinggalkan dunia ini, kita bersama dengan Tuhan dalam perlindungan dan kemuliaan. Ya. Kita masuk pada nyanyian untuk firman Tuhan zaman sekarang. Berjagalah. Ya, zaman di mana kita harus berjaga, berdoa, hidup dalam kebenaran. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tibalah waktunya kami Tuhan mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Firman yang bisa memberikan kepada kami pertimbangan mana yang boleh dan yang tidak boleh. Dan juga menjadi terang dalam hati kami, dalam perjalanan kami, sehingga kami tidak tersandung dan jatuh, tapi kami bisa melihat tiap langkah kami, sehingga kami tidak terhilang dan tersesat dan tidak tersandung, tetapi kami bisa berjalan dalam terang firman-Mu sebagai pelita bagi kami, yang membawa kami sampai ke kota terang, kota idaman kami, Yerusalem baru, kota mempelai penuh dengan kemuliaan Allah. Berfirmanlah Tuhan, dan umat-Mu yang mengikuti ibadah dimanapun mereka berada, baik langsung dan tunda, biarlah ibadah ini, pemberitaan firman-Mu bisa menguatkan mereka, menyembuhkan mereka, memberikan kepada mereka kemenangan dan kekuatan, serta memberi kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Bapak Ibu mengikuti.
Ya, jemaat GBI Firdaus Baik Cimindi Permata dan rekan-rekan saya mungkin dari BKSP FKK yang mengikuti, dan juga rekan-rekan yang lain, jemaat Tuhan yang lain, baik langsung dan tunda, selamat bergabung. Juga saudara kami yang di Jakarta, baik saudara Hendra, Mia, juga saudara kami David dan keluarga, dan juga keluarga dari saudara kami Kurniawan, ya, Ripka, yang baru mendapatkan anaknya. Selamat, Tuhan memberkati. Dan tiba waktunya kita akan mendengarkan dulu firman Tuhan, ya, dari kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-5, ya. Begini bunyinya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Ini sudah kita dengar ini mengenai pernikahan anak domba Allah. Yang kedua, lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, ukupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, maksudnya dari mezbah di dalam kemah suci, ya, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Ayat 5 sekali lagi. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, ukupan maksudnya, mengisinya dengan api dari mezbah, ya, dari maksudnya dari mezbah korban bakaran diambil api dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Nah, ini adalah hal-hal yang akan terjadi ke depan, ya, di tengah dunia ini, bahwa akan terjadi yang disebut tadi, ya, ledakan bunyi guruh serta halilintar, ya, guruh, halilintar dan gempa bumi, ya. Tentu ini gempa yang dahsyat, ya, gempa yang dahsyat yang akan membuat perubahan struktur dan mengakibatkan kehancuran yang luar biasa di bumi, karena bumi telah berdosa kepada Tuhan, ya. Bumi telah berdosa kepada Tuhan, penduduknya telah cemar dan berbuat dosa kepada Tuhan, dan Tuhan hitung semua kejahatan dunia ini mulai dari Adam sampai hari terakhir. Dunia benar-benar tidak mau bertobat. Ya, berita Injil adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya, bertobat artinya berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Ya, jadi kita mau bertobat, ya, terutama di masa-masa COVID-19 ini, pertobatan kita
harus benar-benar bisa dilihat orang, terlebih Tuhan, dan kita merasa diri kita betul-betul bertobat. Ya, dari perkataan yang sia-sia, dari perbuatan yang sia-sia, dari perjalanan kita yang menuju kepada dosa, kita harus hentikan, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang mendapat perlindungan Tuhan, terutama di masa-masa ke depan yang akan kita hadapi, di mana kita lihat semakin lama semakin sulit, semakin sukar, sesuai dengan nubuatan firman Allah bahwa memang hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar, ya. Yang kejadiannya itu datangnya dari peristiwa-peristiwa besar, sering tanpa disadari oleh manusia, ya. Dan manusia nanti akan terjebak berada dalam kesukaran, kesulitan, ya. Tetapi firman Allah mengatakan orang benar diselamatkan dari kesukaran, ya, diselamatkan. Jadi tidak perlu kita cemas dan takut, ya, sebab takut itu mengandung hukuman. Jadi jangan takut, ya. Dalam Alkitab ada banyak kata jangan takut, jangan khawatir. Ya, kenapa Tuhan berkata jangan takut, jangan khawatir? Karena Tuhan itu berjanji untuk menyertai kita, melindungi kita sampai pada kesudahan alam. Ya, dan Dia menyertai kita. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam, sampai kiamat. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Jadi ada jaminan, ada janji dari Tuhan yang membuat kita tenang. Ya, tenang itu dibutuhkan. Jangan gelisah hatimu, ya. Kata Tuhan, percayalah kepada Allah, percaya kepadaku. Jadi mengatasi kegelisahan, kita percaya kepada Tuhan. Percaya artinya mempercayakan hidup kepada Tuhan, ya. Mempercayakan hidup kita, keluarga kita, masa depan kita, pekerjaan kita, apapun keadaan dunia, kita percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan kalau kita percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan, menyerahkan total sepenuhnya, kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi, menjaga, dan memberikan kepada kita yang terbaik dalam hidup ini, ya. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan Alkitab memang mengatakan jalanmu bukan jalanku, ya. Rencanamu dengan bukan rencanaku, sejauh langit dari bumi. Ya, jauhnya jalanmu dengan jalanku. Bayangkan langit dari bumi, nggak tahu berapa miliar kilometer itu. Nggak bisa dipersatukan jalan kita dengan jalannya Tuhan. Ya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, menyerahkan sepenuhnya diri kita, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, ya. Sehingga kita bisa berkata, hidupku dalam tangan Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, ada rasa aman, ya, ada rasa tenang, ada rasa bahagia, ya, ada rasa bahagia. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna dalam menepati setiap janjinya, ya. Jadi ada namanya gempa bumi, ya. Gempa ini membuat bumi menjadi remuk redam, ya, remuk redam, hancur. Mari kita akan lihat dulu dalam kitab Nabi Yesaya, ya, kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-24. Kita baca dulu ayatnya
yang pertama. Ayat yang pertama. Ini nubuatan tentang akhir zaman. Bumi dihancurkan. Ini perikopnya. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya, dan akan menyerahkan penduduknya. Sekali lagi, sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya, dan akan menyerahkan penduduknya. Jadi ini adalah keadaan bumi yang akan datang. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan membuat bumi itu tandus. Tandus, ya, seperti padang gurun, tidak ada air, tidak ada kehidupan, ya, kering kerontang. Akan membalikan permukaannya. Jadi yang di atas ini ditaruh di bawah, yang di bawah ditaruh di atas, diaduk-aduk seperti itu, ya. Nah, itu keadaan bumi yang akan datang. Sungguh mengerikan. Tapi ini firman Tuhan harus diberitahu supaya kita mempersiapkan diri pada hari yang akan datang ini. Kita lompat ayatnya yang ketiga. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Ini keluar dari mulut Tuhan sendiri. 4. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama-sama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Ya, ini betul-betul diberitahu apa sebabnya Tuhan merusakkan bumi. Ya, karena memang manusia telah memutarbalikkan kebenaran. Ya, hukum yang benar diputar balik. Jadi kita di tengah dunia ini, ya, karena kita ada di tengah dunia, maka kita pun akan menjadi saksi mata. Ya, melihat sendiri peristiwa ini akan terjadi jika Tuhan izinkan kita masih hidup. Ya, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Ya, tapi ada janji Tuhan bagi kita bahwa Tuhan akan melindungi kita, memelihara kita. Dia jaga kita, ya, seperti biji mata. Ada nyanyian mengatakan, jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani, jagaku seperti biji matamu. Coba kita nyanyikan. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani, jagaku seperti biji matamu. Wah, ini dia jaga kita seperti biji matanya. Biji mata itu bola mata. Ya, kita semua punya biji mata. Ya, kita lihat Tuhan membuat perlindungan terhadap biji mata ini luar biasa. Ya, ada kelopak mata, ada bulu mata, ada juga alis. Ya, makanya alisnya jangan dihabisin ya. Itu alis itu kan dibuat Tuhan begitu, kalau nanti ada keringat, maksudnya dibelokkan begitu. Ya, kalau
Tidak ada listnya, nanti langsung air, hujan, keringat, pedih. Ya, jadi pedih. Jadi bulu mata itu boleh dibentuk, ya boleh. Tapi kalau sudah terlanjur habis, ya cuma itu ya risikonya. Kalau berkeringat, ya langsung ke mata, itu aja. Ya, bukan dosa, bukan ya. Bukan, maksudnya kalau kita di musim hujan atau kita berkeringat, nanti air keringat itu dibelokkan oleh bulu mata kita, sehingga mata kita tidak pedih. Ya, nah, ada lagi bulu mata, kelopak mata itu benar-benar perlindungannya rangkap. Begitulah Tuhan terhadap kita. Ya, kita dijadikannya biji matanya Tuhan. Jadi kita ini pasti dijaga, dipelihara sama seperti biji matanya. Amin. Amin. Tuhan menjaga kita sama seperti biji matanya. Luar biasa. Ya, Tuhan itu luar biasa menjaga kita. Kalau kita ingat ayat ini, ya, nyanyian ini membuat kita jadi tenang, tentram. Ya, tenang, tentram. Ya. Jadi tidak ada lagi rasa takut, rasa gelisah, ya, karena kita ini Tuhan jaga, Tuhan lindungi seperti biji matanya, ya, supaya kita jangan ragu, ya, dalam mengiringi Tuhan itu banyak tantangan, ya, rintangan yang kita hadapi, ya. Nah, banyak rintangan, tantangan yang kita hadapi, terutama tadi disebut bahwa Tuhan itu akan menanduskan bumi, bumi akan bergempa, ya, dengan sendirinya laut bergelora dan seluruh dunia akan mengalami perubahan yang luar biasa, ya. Tapi Tuhan akan menjaga kita, memelihara kita, ya. Dalam Mazmur 17 ayat 8. Ya, coba Mazmur 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Jadi naungan sayap, ya. Kalau saudara lihat ini peti perjanjian, ya, tahu perjanjian. Nah, ini peti perjanjian. Ini tabut perjanjian. Peti itu tabut perjanjian, ya. Ada banyak, ya, kata tabut atau peti perjanjian dalam Alkitab itu, ya. Nah, sampai kitab Wahyu juga disebut nanti. Ya, sampai kitab Wahyu. Jadi itu terdiri dari dua bagian. Ya, peti lalu tutup. Ya, peti itu dari kayu penaga, ya, dari kayu penaga. Kalau saya tidak salah 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, 1,5 hasta tingginya, ya. Lalu disalut dengan emas, dibuat gelang, 4 gelang untuk memasukkan kayu pengusung. Ya, disalut dengan emas, lalu dimasukkan di dalamnya itu mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, berbunga dan berbuah, serta 2 loh batu. Ya, 10 firman Tuhan itu dimasukkan dalam tabut perjanjian. Dimasukkan mana dalam budi-budi emas, ya. Nah, kemudian satu lagi tongkat Harun. Itu dalam kitab Ibrani, nanti saudara baca itu, ya. Isinya juga disebut di situ. Ya, lalu kemudian ada 2 kerub kemuliaan. Nah, di situ Allah hadir, ya. Allah hadir dalam kemuliaan selama dalam perjalanan Israel di padang gurun. Ya, sampai nanti Salomo membangun bait Allah, dimasukkan ke ruang Maha Kudus itu tabut perjanjian dan perabot-perabotnya juga dipasang kembali, ya. Nah, itu saudaraku mengenai tabut perjanjian itu perlindungan, maksudnya dilindungi. Tabut itu mendapat perlindungan, diayomi oleh kerub, ya. Kerub itu perlindungan, itu gambaran perlindungan oleh tangan
Tuhan. Ya, Dia lindungi dengan kekuatannya. Kita dilindungi, ya. Waktu keluar rumah dilindungi, ya. Masuk rumah juga dilindungi, di dalam rumah dilindungi, di luar rumah dilindungi. Amin. Supaya apa? Supaya kita merasa aman, tenang. Ya, hidup itu perlu namanya ketenangan. Bekerja perlu tenang, tidur perlu tenang, beribadah juga perlu tenang. Ya, perlu tenang. Jadi supaya apa, saudaraku? Supaya nanti kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita, ibadah kita dengan baik, sehingga tidak rusuh, ya, tidak apa itu dalam ketakutan. Ya, tapi kita bisa melakukan pekerjaan dan ibadah kita itu dalam ketenangan, dalam kedamaian. Ada rasa tenang, ada rasa damai dalam kehidupan kita. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita benar-benar beribadah setia kepada Tuhan. Ya, supaya apa, saudaraku? Nanti mata kita sendiri melihat ada perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Ya, ada perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah, terutama pada hari-hari terakhir. Mari, kitab Maliaki pasal yang ketiga, ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dengan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sekali lagi, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ini ada pernyataan Tuhan, kamu akan melihat kembali perbedaan. Ya, nah itu berarti sebelumnya sudah ada peristiwa-peristiwa hukuman Tuhan terhadap dunia, tetapi Tuhan membuat perbedaan. Contoh, waktu Tuhan menghukum dunia dengan air bah. Air bah. Seluruh dunia ya ditimpa oleh banjir dahsyat air bah. Ya, kalau saya tidak salah 15 hasta di atas gunung yang tertinggi di kolong langit ini. 15 hasta. Ya, jadi seluruh permukaan bumi tenggelam. Tapi Nuh membuat bahtera 3 tingkat. Ya, 3 tingkat, bawah, tengah, atas, Bapa, Anak, Roh Kudus, ya, tubuh, jiwa, roh, itu perlindungan, ya, nah, terhadap tubuh, jiwa, roh kita, ya, oleh Allah Tritunggal, ya, dilindungi semua, baik ternak binatang dibawa berpasang-pasangan, ya, yang halal 7 pasang, yang tidak halal 1 pasang, ya, nah, terpelihara kurang lebih. Ya, kalau saya tidak salah 1 tahun 20 hari lamanya air bah itu baru surut. Ya, baru keluar Nuh dari air bah itu. Ya, 1 tahun 20 hari kurang lebih. Ya, baru air bah itu kering. Nuh keluar. Ya, di Gunung Ararat itu, bahtera itu, ya berhentilah di situ ya, ya di situ dia. Nah, dan mereka lihat semua habis binasa, tapi mereka selamat. Nuh istrinya, Sem istrinya, Yapet istrinya, Ham istrinya, ya. Jadi 4 pasang. 4 pasang ini sudah menunjuk mempelai, berpasang-pasangan, ya, dan keluarga, ya, berpasangan dan keluarga. Nuh dengan pasangannya, anak-anaknya juga begitu, dan keluarganya selamat. Ini maunya Tuhan, keselamatan bagi seisi keluarga, ya. Nah, pernah juga terjadi gempa hebat
waktu di kota Filipi ya. Nah, kemudian gempa itu membuat orang-orang dalam penjara, Paulus dan Silas dalam penjara keluar. Lalu kepala penjara itu bertanya, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Apa yang harus aku perbuat? Kata Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Ya, selamat seisi keluargamu. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, orang ini percaya, kemudian dibaptis dan dia selamat. Ya, jadi kehidupan kita di dunia ini manfaatkan supaya jangan ada yang binasa, supaya semua selamat. Ya, supaya semua selamat. Juga Rahab juga begitu, perempuan Sunda, ya. Tuhan tolong dia karena dia menerima 2 pengintai. Tapi dia minta supaya ibu bapaknya, saudara-saudaranya diselamatkan pada waktu nanti Yeriko dibinasakan, diruntuhkan. Ya. Dan dikabulkan oleh Joshua. Ya. Dia bawa di dalam rumah. Ibunya, bapaknya, saudara-saudara tidak boleh keluar. Ya, sampai terjadi penghancuran. Karena kota itu kota yang jahat. Ya. Jadi Rahab dan keluarganya selamat. Orang berdosa bisa selamat. Amin. Nah, Tuhan datang ke dunia bukan mencari orang benar, ya, nggak ada manusia yang benar, tapi mencari orang yang berdosa, ya, supaya bertobat dan selamat. Ingat saja waktu Yesus berjalan melalui Jeriko, ya, ini juga Jeriko. Tadi Rahab diselamatkan di Jeriko, ya. Sakeus dia ada. Ini kepala pemungut cukai. Ada orang mengatakan dirjen pajak, ya, Direktorat Jenderal Pajak. Jadi saudara bayangkan, ya, orang dirjen pajak itu uangnya banyak, ya, uangnya banyak. Jadi luar biasa, ya, kekayaannya. Tetapi saudaraku, waktu Yesus lewat, dia ingin melihat Tuhan, tapi badannya pendek, ya. Lalu dia memanjat, lari memanjat, bahwa nanti Yesus akan lewat dari jalan itu, dia memanjat. Ada kerinduan, ingin berjumpa dengan Tuhan. Ya, ingin berjumpa dengan Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, dia melihat ke atas. Ada orang yang merindukan dia. Ada orang yang menghauskan dia. Dan dia berkata, Sakeus, segeralah turun. Aku akan menumpang di rumahmu. Sakeus segera turun. Ya, dia persiapkan rumahnya. Yesus pun masuk ke rumah Sakeus, kepala pemungut cukai. Orang lain bersungut-sungut, orang lain bersungut-sungut, tidak mau menerima. Ya, kenyataan. Kok Yesus katanya orang benar mau masuk ke rumah orang berdosa? Tapi Yesus berkata, aku datang untuk menyelamatkan orang yang terhilang. Dia datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa, ya. Nah, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, Tuhan akan membuat putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba, akan Tuhan buat putih seperti bulu domba. Tuhan ubah semua kegelapan kita, dosa kita, Tuhan ampuni, sehingga kita mengalami pembaharuan dan hati kita akan memiliki damai sejahtera. Ya, damai. Bukti kita mendapat pengampunan adalah hati kita damai. Ya, tenang hati kita. Ya, jadi jangan biarkan dosa menguasai hidupmu, kuasa kegelapan setan menguasai dirimu, jangan. Ya, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Lawan dia dalam nama Tuhan. Usirlah setan-setan demi namaku, kata Tuhan. Usir dia dari dalam hatimu, dari rumah tanggamu. Usir dalam nama Tuhan Yesus. Nanti Tuhan akan bertahta. Rumah tangga kita, keluarga kita akan menikmati damai. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ya, berlimpah-limpah. Karena ini dibutuhkan, terutama nanti zaman akhir. Perlu hati kita damai, tenang. Ya,
lewat kita percaya, mendapat pengampunan, hati kita damai. Boleh bumi bergempa, ya, boleh bumi berubah, tapi janji Tuhan adalah perlindungan, membuat kita tenang hidup, ya. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa bumi yang kita diami ini, ya, akan mengalami gempa bumi yang dahsyat. Akan terjadi struktur perubahan, maksudnya struktur yang ada di bumi ini, yang paling bawah dibikin di atas. Begitu hancur bumi ini. Tetapi bagi kita ada namanya keselamatan. Amin. Itu sebabnya kita senang memanggil Yesus. Yesus. Yesus artinya Allah itu juru selamatku. Ya, ya, Jehovah is salvation. Allah itu juru selamatku. Ya, jadi begitu kita berkata, Yesus kasihani aku, tolong saya, lindungi saya. Hari ini pun, kalau saudara dalam bahaya, panggillah nama Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, perlindungan bagi kita, dan memberikan kepada kita sukacita, damai sejahtera. Mari kita angkat sebuah lagu, kita nyanyikan. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku. Lingkupi aja, lingkupiku yang tepat, lingkupiku. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku, lingkupiku, amin. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku tenang. Ku tenang sebab kau Allahku tenang.
firman yang kita dengar, buat firman yang dibukakan rahasianya, buat firman yang memberi kepada kita jaminan keselamatan dan perlindungan bagi kita dan keluarga kita. Kami menyembah kepadamu, kami bersyukur kepadamu buat kebaikan-Mu Tuhan. Hanya syukur yang kami bisa naikkan kepadamu. Rasa hormat kami kepadamu, penyembahan kami beri kepadamu. Makasih Allahku, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah malam ini. Terima kasih Tuhan buat janji-janji yang manis bagi kami. Nubuatan-nubuatan firman-Mu yang memberitahu kepada kami apa-apa yang akan terjadi di depan kami. Kami sungguh berbahagia memiliki Tuhan Yesus, Juru Selamat, Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang melindungi kami. Tubuh-Mu mempelai wanita-Mu Tuhan. Engkau akan menjaga kami, melindungi kami, memelihara kami. Kami akan merasa aman seperti singa muda. Rasa aman di tengah dunia ini Tuhan. Kami menyembah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Tolonglah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Juga lindungi mereka, pelihara mereka seperti biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga kami merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Baik kami di rumah, di jalan, di pekerjaan, ada rasa aman. Bukan saja aman, tapi Engkau akan membuat kami berhasil Tuhan. Kami akan melihat penyertaan-Mu dalam hidup kami, dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kami, termasuk masa pandemi ini. Allah turut bekerja bagi kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin semua akan menjadi kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dimanapun kami Tuhan sedang mengikuti ibadah ini, baik langsung dan tunda, kami yakin Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Terima kasih, masih banyak teka-teki kehidupan kami, masalah yang tidak bisa kami pecahkan, tetapi Tuhan akan menyelesaikan bagi kami. Engkau akan menyelesaikan bagi kami Tuhan. Kami yakin Tuhan adalah Tuhan yang peduli kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Dan kita dengarkan pengumuman hari Sabtu ibadah muda-mudi secara online ya. Kemudian ibadah umum jam 7.30 pagi secara online, digabung dulu Cimindi Permata ya, karena belum memungkinkan tatap muka ya. Hari Selasa depan kita juga doa jam 6:30. Hari Rabu depan kita pendalaman Alkitab kembali jam 6 ya, masih lanjut dari kitab Wahyu. Dan kita doakan mereka yang kurang sehat supaya Tuhan beri kekuatan kesehatan ya. Keluarga saudara Edo Sianipar, Opu Kembar juga, Jessica, Bapak Pasar Ibu, Mama Angel, Bapak Nabi Tupulu ya. Kemudian saudara Nana ya, anak dari Tante Susan, Ibu Susan. Kemudian
Ya, Ibu Nana Jakarta tadi ya, kita doakan juga. Mungkin ada yang tidak disebut namanya, maaf ya. Nah, karena mungkin kami lupa atau belum disampaikan ya. Tetapi kita nanti berdoa supaya mereka mendapat lawatan Tuhan, memberikan kekuatan, kesembuhan, pertolongan. Dan bagi saudara yang bekerja, supaya Tuhan berkati pekerjaan saudara, usaha saudara, studi saudara, masa depan saudara. Bagi saudara yang belum mendapat pekerjaan, supaya tetap Tuhan memelihara, membuka jalan, supaya saudara punya pekerjaan atau usaha. Ya, mari kita doakan juga bangsa negara kita, supaya Bapak pimpinan-pimpinan kita di negara kita, dari presiden sampai kepada gubernur, kepala daerah tingkat 2, tingkat 1, tingkat kecamatan, muspika, semua diberkati. TNI Polri juga diberkati Tuhan. Mari kita tutup dalam doa, kita terima berkat. Kami berdoa Tuhan, buat yang nama-namanya tadi disebutkan, lawaklah mereka, jamalah mereka, dan yang tidak disebut namanya tolong mereka Tuhan. Kami berdoa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, darah Yesus menyucikan, kuasa Roh Kudus memberi kekuatan. Doa orang benar besar kuasanya jika dengan yakin didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau, memberi kekuatan padamu. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bangsa Indonesia yang besar dari Sabang sampai Merauke. Semua stakeholder di negara ini, dari Bapak Presiden kami, wakilnya, seluruh gubernur Jawa Barat juga Tuhan, Bupati Bandung Barat juga Wali Kota Bandung, dan sampai muspika, kecamatan, lurah, dan juga kepala desa, RW, RT, kau berkati semua. Biarlah Tuhan beri kepada mereka kemampuan untuk bisa tetap mengatasi segala permasalahan kehidupan, dan bangsa kami tetap bisa bersatu dan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, dan saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.